Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Trek doang nanya. Daun salam disimpan di dalam rantang. Yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Aminnya kenceng amat. Punya hutang ya Bu? Pengen lunas, dibayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para kiai, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang sangat kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Embun Saputra, yang mari kita doakan bersama mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sangat kami hormati akhinal kiram, sahabat kami Bapak Haji Wawan, yang mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah istiqomahnya ulah seujon baik. Dan juga kepada para ustadz, para kiai, para hujjat yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada semuanya. Dan mari kita doakan bersama, mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang hadir malam hari ini dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini akan mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Gecai gati amat, amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, di malam yang penuh barokah,
Allah masih mengirimkan, masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat dan panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir berkumpul bermuajahah bersilaturahim di dalam acara Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini, langkah kita menuju majlis yang kita cintai ini, mudah-mudahan langkah kita sebanyak langkah yang kita lalui pada malam hari ini, mudah-mudahan itu adalah wasilah sebagai penghapusnya dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini bersimpuh di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah memperingati kelahiran manusia mulia, junjungan alam, junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, mungkin Bapak Ibu hadir acara maulid bukan malam ini aja, kemarin sudah hadir di acara maulid, dan kemarinnya juga udah hadir di acara maulid, dan malam hari ini kita dikumpulkan untuk sama-sama memperingati peringatan maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan maulid Bapak Ibu dan Saudara banyak ragam. Ada yang mengadakan acara maulid sangat sederhana. Saya tanya, Pak, kenapa maulidnya sederhana banget? Karena kemarin udah 17-an Pak Ustadz. Kenapa acara maulidnya cuma ngeriung doang? Karena kemarin bentur sama 17-an Pak Ustadz. Jadi kita kalah sama 17-an. Alhamdulillah di Sinar Baru, di Musolah Nurul Amal, warganya antusias untuk sama-sama memeriahkan peringatan maulid malam hari ini. Harapan kita mudah-mudahan dengan acara maulid semacam ini, harapan kita cuma dua, akan mendapat rahmat Allah dan mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Bu, lobaan ibu-ibunya. Ya emang di mana-mana pengajian mah banyak ibu-ibu. Yai, pengajian ibu-ibu mah luar biasa, diakui jempol. Kenapa? Karena ibu-ibu mah satu, pengajiannya ada seragamnya. Iya, bapak-bapak mana ada seragam? Paling seragam bola. Ibu-ibu mah kalau pengajian langsung megang mic, kalau di musolah langsung megang mic selawatan. Bapak-bapak saya jamin kalau datang ke majelis boro-boro mau selawatan, muter-muter nyari apa? Asbak. Ya, itu di sana Bu, tempat saya di Gula Kalik. Di sini mah nggak tahu, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, acara maulid ini ada yang sangat sederhana. Kumpul RT, kumpul ketua musolah, kumpul warga, dikumpulin rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita maulidnya udah ngeriung aja ya. Iya, cukup. Jadi gimana? Udah kita nggak usah ngundang penceramah lagi, jemahal ceramah mah. Saya mau murah meriah ini Pak. Kemudian kata warga, ya udah Pak, kita kumpulin aja, bawa besek masing-masing ke musola, ngeriung doang, kirim doa. Siap. Yang satu bawa 2, rumah yang sebelah bawa 3, ada yang bawa 4, ada yang bawa 1, ada yang nggak bawa, datang ke musola. Itu hebatnya Pak Maulid mah Bu. Walaupun itu nggak bawa, yang tadi bawa 2 tuh di musola ngeriung bersama, itu pulang yang bawa 2 tadi pulang bawa 4. Alhamdulillah. Yang bawa 1 pulang bawa 3. Atuh cicing.
Ya inilah ya, kalau muludan ada anak-anak, tapi nggak apa-apa Bu. Ya, di musola, di masjid, setiap ada masjid musola itu anak-anak paling rame Pak. Kadang lagi sholat imam magupek sampai keder bacaannya. Kenapa? Anak-anak rame. Kata si imam, nanti lu gue beres salam gue jewer lo. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilihat anaknya hilang itu Bu. Di sini kayak gitu ya? Iya, di sana juga sama kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Kata guru saya gini, kalau di musola masih banyak anak-anak, kalau di pengajian masih rame anak-anak, di tempat begini masih rame anak-anak, insya Allah kiamatnya masih lama. Amin ya robbal. Yang kedua, kalau masih ada ibu-ibu yang masih beranak, yang masih renuh, yang lagi hamil, itu jauh kiamatnya masih lama. Makanya kita bapak-bapak patut bersyukur kepada ibu-ibu yang hamil. Kenapa? Penyelamat dunia tersebut. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak matengakan berabine tuman. Endak kiamatnya adoh. Alhamdulillah. Ya. Nyambung lah. Beri sambung-sambungin aja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, udahlah ini mah nggak ceramah lah, kata Ustadz, kata Kiai saya bilang tadi, udah Ustadz ngobrol aja. Oke, ngobrol aja ya, hitung-hitung cari langganan ini mah. Iya, ngelanggan syukur enggak, udah amat. Maulid Bapak Ibu dan Saudara, ini tanda sangat cintanya kita kepada Nabi. Kalau kita nggak cinta kepada Rasul, nggak mahabbah kepada Nabi, ngapain kita malam-malam kumpul di sini? Bener nggak Bu? Ngapain kita siang-siang jam 1 wayanya tidur kita pergi hadir di Maulid? Kenapa? Karena ini rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Sebab kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia bersamaku di dalam surga. Amin. Maka ini yang hadir malam hari ini karena bentuk cinta kepada Rasulullah, maka ini adalah calon-calon penghuni surga. Masya Allah, perempuannya solehah semua, cantik karena terang-terang, wajahnya bercahaya. Kenapa? Ada lampu. Alhamdulillah. Maka barang siapa yang cinta kepada Rasulullah itu di dalam surga dijamin sama Rasulullah Ibu. Maka ibu yang cinta kepada Rasulullah yakin nanti barang Nabi di dalam surganya. Maka malam hari ini harapan kita hadir di Maulid ini, kita sangat butuh sama syafaat Rasulullah. Nanti nih Bu, Pak, nanti nih kita nanti masuk ke surga, amin. Nanti kita masuk ke dalam surga, amin. Nanti kita masuk ke dalam surganya Allah, itu ngandalin dari ibadah yang kita lakukan setiap hari, jauh kita masuk surganya. Bener gak Bu? Cok jelema dia mah jauh ndak masuk ke surga ngandalan sholat mah. Kita sholat tiap waktu dari subuh sampai isya, dari subuh ke isya terus kita sholat. Pengen masuk surga dari sholat kita jauh Pak. Kenapa? Kita mau sholat ngadep kiblat, badan ngadep kiblat, mulut komat kamit, hati mah masih jengkel aja sama si lakinya. So, kita mau sholat mulut mah komat kamit, usolli fardhu tuhri, tapi hati mah gentayangan Pak. Hati mah gentayangan Bu, jujur ini mah. Jadi kalau kita ngandelin ibadah sholat, kalau kita masuk surganya Allah, maaf 1000 maaf, yakin kita mah jauh untuk masuk surganya. Maka masuk surganya kita, harapan kita adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contoh, Ustadz, saya masuk surga pasti karena saya merajin sholat. Sok, sholat lu mana untuk dibawa ke jero surga? Sok, kita pikirin dulu. Sholat mana yang mau kita bawa ke dalam surga? Kita mau sholat, hilang duit 50.000 ke bawah sholat kita mah Bu. Jujur ini mah. Hilang duit 10.000 mau sholat asar, hilang duit 50.000 ke bawah sholat kita mah. Usolli fardul asri arba rakatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Allahu akbar. Hanum
eta duit 50.000 cokot saha nya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kamana eta duit 50.000? Jangan-jangan diambil laki gua ta. Salat. Semua ulah tunjak-tunjuk, ulah pelengos-pelengos. Pokoknya mah kita sama. Allahu Akbar pas ruku. Waduh, minggu besok kondangan 4. Sami Allahu liman hamidah, enggak kinjem kana mitoha pelit, Pak. Kusuk. Barang sampai tahiyat ke bawah, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Aduh, duit kemana 50 duit. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ingat ya Allah ya Rabbi, galemat tadi udah bayar utang sama sholihin. Orang mau untung ada si sholihin. Ingat bayar utang sama sholihin. Sholat mana yang mau kita bawa ke dalam surga? Kalau sholatnya modal begini mah Bu, pantas nggak kita ini sholatnya dibawa ke dalam surga? Jujur, ulah plengas-plengos ya. Ngapain ngeliat-ngeliatin saya? Ustaz, cek ibu-ibu, saya mah sholatnya masuk surganya saya mah dari ngaji. Yo, kita teliti ngaji mana yang mau kita bawa ke dalam surga. Kiai mah nerangin buka kitab, kiai embun mah, ibu-ibu mah di pojok betis jambu palongo. Balik ngaji, pergi ngaji kita mah ada selaki di rumah, ada suami di rumah, boro-boro izin salaman. Ini mah pergi aja izinnya kayak sambil jalan. Odin gua ngaji. Ayah Udin ayah. Ampura ka Udin. Iya mah di gua Udin dia Udin gula galik lain Udin dia. Orang mah Bu, walaupun itu izinnya sunnah karena kajian ngajinya kajian fikih ngebenerin ibadah, atau sunnah aja izin mah. Ini mah izin sambil jalan. Kang Juned, Ayah Juned, lengkap amat jing di dia mah. Ya Allah, maaf. Naon ngaji? Oh, ngaji di mana? Musola. Siapa ustadznya? Ustadz Embun. Udah geh, kalau pergi ngaji mah pergi aja. Nanti dulu geh, kayaknya mendung tuh. Tolong kalau jemuran tuh ya, kalau mendung tolong diangkatin. Terus saya lagi masak air tuh ya, Kang Udin. Tolong kalau ngegolak masukin ke termos. Udin ya. Sekalian tuh saya mah. Sekalian ini mah. Ya, tuh di depan kotor tolong sapuin cenah ya. Oh. Barang kata lakinya diam aja, kumis masih gede pagar kabupaten. Kalau saya nyapu ngepel segala mah tukang ditungguin Derodia kesiangan, nanti kesorean. Apura ini masalaman. Hahu dia. Bu, salaman ke suami itu jangan dianggap sepele. Kata Ustadz Embun, kalau salaman nih kita istri ke salaman ke suami, dicium tangannya, lama tah nyiumnya, itu kayak nyium Hajar Aswad pahalanya. Dia. Maaf ini mah. Ya Bu, udah tahu lah. Hajar Aswad di Makkah sulit, kita mau nyiumnya. Jajal Mas Dima pendek-pendek pan. Nggak bakal nyampe. Udah ibu ada Hajar Aswad di rumah, manfaatkan dengan sebenar-benarnya, kemudian cium tangannya, maka pahalanya kayak cium Hajar Aswad. Ustadz, tangan saya laki saya mah hitam mah, aswad beneran itu mah udah. Alhamdulillah. Coba kita mah ngaji mah jojong, kadang Ustadz lagi nerangin di komen kita mah. Di komen, teh munah naon eta Ustad nerangkannya doangnya teh serius japun naonnya doang mah aya masalah eta kunaon teh boga duit eta Ustad nah rokona ge jiit cenah
di komen kita masa pulang ngaji bukan diamalin, kadang tigaan pulang cerita teh tadi kondangan tempat Pak RT atau kondangan, iya saya juga nggak dapat apa-apa, cuman ayam suwir doang. Lumayan lu mah dapat ayam suwir, atau gua mah dapat helm katanya. Apa helm? Telur bagi dua, tolol katanya. Coba ngoceh gue. Iya teh tadi ke kondangan taruhnya jelek mah katanya, bolong, makanannya nggak enak, asap. Coba udah itu pengantinnya yang perempuan itu nggak muncar katanya, nggak pangling katanya. Itu taruh bagus, makanan enak, pengantin perempuan muncar, yang laki di komen teh yang laki ya suaminya tua maka tanya. Ya Allah ya Rabbi ya, ini kan kadang-kadang kalau Ustaz terangin begini sujud katanya Ustaz tukang gosip, buku dewek ya si gosip. Na'udzubillah men. Kadang-kadang udah bagus semuanya, besannya di komen teh besan anu salaki dia udah monyong besan. Ya Allah ya Rabbi, kalau ngajinya model begini pantas nggak masuk ke dalam surga? So pulang ngaji kita mah bukan salaman maaf, laki-laki bengong dibentak seyan aja. Hoi Uden bangun. Na'udzubillah min dzalik. Laki dimarahin terus sampai blow on. Makanya Bu, Pak, Bu, ya nih ini udah pertanyaan aja, mah ngajinya nggak jauh-jauh lah, ngajinya nggak usah tinggi-tinggi, kita mah kehidupan sehari-hari aja kita mah ngajinya. Maaf ini mah Bu, jujur jawab, bapak-bapak diam aja nggak usah komen, ini khusus ibu-ibu karena laki-laki ini korban nih. Jujur Bu, yang di pojok, maaf Bu, kalau nyuci baju, nyuci celana nyuci celana suami, dirodok nemu duit 100.000, jujur jawabnya ya, dikasihin ke suami, dibilangin ke suami apa dia aja? Oh jujur tuh diem tuh. Makanya Pak, korban kita ini Haji Fuad, korban kita ini Kang Haji. Iya, ini kadang-kadang nemu duit 100.000, barang dirogok nemu duit di jembreng. Emang rezeki nggak kemana? Batik ya. Udah itu dipoto jepret, dibikin status, inilah rezeki istri soleha. Soleha di mana dia? Soleha dari mana? Orang nemu duit 100.000 dipoto istri soleha, katanya rezeki soleha. Soleha nu mana? Ibu kalau ngambil duit basah kecuci, ibu kena pasal. Bener Bu, pasalnya 3 nih. Ibu nyuci baju, duitnya kecuci basah, berarti ibu kena pasal pencucian uang. Udah itu diam, nggak mau bilang, disumputin, berarti ibu telah menggelapkan barang bukti. 2 pasalnya. Udah kering dibeliin bakso, habis duitnya, ibu kena pasal ketiga, menghilangkan barang bukti. 3 pasalnya ibu. Iya, ibu-ibu mah pinter, kita mah ngaji pengen pinter apa pengen bener? Pengen bener. Kalau pengen pinter mah loba nu pinter mah, nu bener mah saya sulit bener mah. Ibu nemu duit 100.000 di kantong laki, maaf laki lupa, ibu diem aja, bener pinter nggak itu? Pinter tapi nggak bener. Ngedoa ke Allah, ya Allah ampunilah dosa saya, geus nyolong cek Allah. Ting batik enak gitu model mengkono. Pengen manjing surga. Ngaji mah Bu, selawat teh maya Nabi salam alaika. Teh Muna mah kemarin ngambil duit sama gue itu nggak bilang-bilang alaika. Na'udzubillah men. Tuh. Ngaji mana yang mau kita bawa ke dalam surga kalau ngajinya model begitu, nggak ada pengamalan sedikit pun dari ustadz yang telah diberikan pelajarannya. Coba minimal kita mah ngamalin Pak, ngamalin Bu.
Ya, sebab orang datang ke pengajian mah diibaratkan kembang, Pak. Kembang nih, majelis itu kembang. Yang namanya kembang itu, maaf, yang datang itu 3. 1 capung. Capung itu kalau dikembang, Pak, nggak langsung dikembang, ditangkai. Maka kalau orang ngaji di musola, dia nggak masuk ke musola, duduknya sama tukang bakwan, maka itu diibaratkan itu orang capung. Ada lagi nih yang datang kayak kupu-kupu. Kupu-kupu itu dihinggap di kembang nggak lama, Bu, sebentar hingga pergi. Maka kalau orang ngaji duduk terus pergi, berarti kupu-kupu ada 2, kupu-kupu siang sama kupu-kupu malam. Terus ada tenggeret. Tenggeret itu masuk ke kembang, duduk di kembang. Itu si tenggeret nggak ada diemnya, mulutnya ceret, ceret. Maka kalau orang ngaji kemudian dia masuk ngedengerin, mulutnya nggak mau diem, ngoceh baik, berarti tenggeret. Ya itu tuh. Ustadz menerangin, dia mau ngobrol baik. Itu namanya tenggeret. Ada 2, tenggeret laki, tenggeret yang pakai kudung, sama tenggeret pakai kopiah. Berarti tenggeret laki sama tenggeret perempuan. Nah, untuk di sini emang nggak solehah semua. Amin. Ustadz, saya mau masuk surganya karena puasa. Saya puasa nggak pernah telat, Ustadz. Bagus, nggak pernah punya utang, iya. Tapi puasa mana yang mau kita bawa ke surga? Kita mau puasa, maaf Pak, jam 10 perut udah panas, berdiri depan pintu ada kucing berantem, ditendang gitu, plong, plok, ngeong. Kata kucing satunya, lu kenapa ditendang sama ibu itu? Tahu nggak, jelas katanya. Berak kali lo di kasurnya. Enggak katanya. Tahu kayaknya mah pusing itu. Tuh. Puasa begini nih marah-marah terus sama laki, dia ngoceh. Belum beli bukaan ngoceh. Tuh, puasa mana coba? Jam 3, kita mah jam 3. Udah penglihatan kabur. Lari ke dapur ada kecoa saka korma. Mau nyuci piring di wastafel, ngelihat sunlight udah kayak marjan. Coba deh. Yo, jam 5 sibuk keliling cari bukaan. Setengah 6 taruh di meja bukaan. Es aja 5 macam. Es dawet, es cendol, es dugan, es tuger, es batu, terus banyak. Sampai itu meja penuh. Jam 6 kurang seperempat, fokus ke jam, fokus ke es. Lihat lagi es, ngeliat lagi jam, lihat lagi es, ngeliat lagi jam. Kesel kayaknya ngomong, hei Munah, apa Pak, jam ini mati tak katanya. Kenapa? Lama amat jam 6-nya katanya. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encan bar itu belum bar, 5 tahu bunting habis. So, puasa mana yang mau kita bawa ke dalam surga, Pak? Orang kita mah nunggu maghrib, bukannya baca Quran, baca Yasin. Ini mah fokus ke es lagi, ke jam lagi, ke es lagi, ke jam lagi. Sampai jam itu lambat, kayaknya marah-marah. Udin, jam ini mati tah katanya, kok nggak jalan-jalan. Hidup Pak itu sabar. Kalau puasa model begini, jujur Bapak Ibu dan Saudara, apakah pantas puasa model begini masuk ke dalam surga? Puasa mah jalan terus, maaf, puasa mah maaf, kita puasa nih, tapi ngomongin orang jalan terus, ngegosip jalan terus. Coba deh, ibu-ibu di Indo yang ngegosip mah, ibu-ibu gulak kali banyak ngegosip. Teh, saya mah bingung ini, kenapa puasa ini makan gak ada gawe, terus apa, bayar makannya kayak mana ya? Ustadz, kok ngomong-ngomong mekar, ya terserah lah, terserah gue yang ceramah kayak model. Ustadz, pinjam mekar boleh enggak? Gak boleh, tapi udah kadong, los, dosa itu mah, dosanya aja, dosa Ustadz, dosa. Terus bisa nggak saya bertobat? Tobat kalau udah mau selesai. Ini mah gimana mau tobat Pak? Mau habis top up.
orang mau habis ke top up, gimana mau selesai top up terus mah. Lain tobat malah top up ting bating. Ada di sini gitu ada. Mana orangnya? Ting bating. Ustadz dijegat pulang ceramah. Ustadz cair katanya. Melunjak itu. Ustadz cair. Cair apa? Malam ceramah katanya. Urusan gua lah, gua punya bini, kasih bini gua duitnya. Pinjam sih Pak Ustadz. Pinjam berapa? 300 aja. Buat apa ke? BTPN katanya. Astagfirullah. Besok dibayar, besok dibayar. Besoknya saya tagih. Saya deketin, Bu, kemarin punya utang, mana kejanjinya katanya hari ini ada uangnya Ustadz 300.000, cuman kalau saya kasihin ke Ustadz saya mau bayar syariah katanya. Ya Allah, loba amat jing dia, Bu. Minjemnya rupa-rupa syariah, BTPN, bank anu, belum bangke. Tahu bangke? Bangke liling. Minjemnya rupa-rupa, semua dipinjam, lakinya paru-paru. Ahung-ahung beda. Udah, kalau udah kadang mah Bu, ini mah lagi ngaji ya. Yuk mauludan ini jadikan ini sebagai itibar kita. Kita ngadain mauludan tiap tahun, kita ngadain maulid tiap tahun, ngadain maulid tiap tahun. Yuk dibenerin dulu akhlak kita. Karena kita mah ngarepin syafaat doang, ngaji model begitu, nggak ada adabnya sama sekali. Maka maaf Bapak dan Saudara, surga, kita masuk surga, ngaji mana yang mau kita bawa ke dalam surga? Ternyata kita masuk surganya Allah, itu karena kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah 10 anak biasa ke awal ya udah bukan mambu terus kalau gede terus kayak gelem nambahi bahas ya yang biasa kayak maksudnya aja sujon Bu ya tuh. Jadi Bapak dan Saudara, maulid ini dah inti sarinya yang namanya maulid dah meneladani akhlak Rasul. Selesai. Rasulullah mah Bu, Rasulullah mah maaf orangnya sabar. Rasulullah mah siapapun yang datang untuk bertanya diterima sama Rasulullah mah. Yang kaya datang diterima, yang miskin datang bertanya diterima, dihormati dengan benar Rasulullah mah. Nggak kayak kita, maaf Bapak Ibu dan Saudara, Rasulullah mah dari lahir dia udah kelihatan istimewanya. Dari ibunya aja, ibunya Siti Aminah waktu mengandung Rasulullah itu nggak kayak Aminah sini Bu, beda sama Aminah Sinar Baru mah. Aminah Sinar Baru mah ada ngidam, waktu lahir ada ngeden. Coba tengah malam minta metis jambu. Siti Aminah ibunda Rasul nggak pernah ngerasain ke orang hamil, enggak. Nabi begitu lahir langsung sujud dan dalam keadaan sudah dihitan tuh. Hebat Rasulullah mah, dari lahir udah istimewa, dari dalam perut udah istimewa. Orang ibunya itu luar biasa, Masya Allah, solehah banget Bu. Waktu lahir nggak ngerasain nyidam, kita mah maaf 2 bulan oe, 3 bulan oe, kita mah. Laki pulang diusir, bau keringat diusir. Barang duitnya masih sini, enak kita mah. Tuh Rasulullah mah penyabar, Rasulullah mah siapapun yang datang diterima Rasulullah mah. Pernah satu saat ada pemuda datang ke Rasulullah Bu, bocah enom tekaning Rasul. Anak muda tanya ke Rasul, nanyanya ke Rasulullah. Apa kata pemuda tersebut? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin wahidin adkhulul jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu saya amalan apa yang dengan satu amalan bisa memasukkan saya ke dalam surga. Anak muda di zaman dulu nanya amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Coba, pemuda zaman dulu, pemuda zaman Nabi, pemuda zaman now, zaman sekarang, nanya Ustadz, ada nggak amalan yang bisa perempuan itu ngejar-ngejar saya? Ting bating.
Kemarinnya ada yang datang ke rumah, Ustadz minta amalan sih supaya saya bisa punya istri 2 dan kemudian istri saya nggak ngamuk-ngamuk. Saya ngomongin, hei kalau gua bisa gua duluan bukan lu, kata saya gitu. Iya aja gini nanya aneh-aneh. Nanya Ustadz, nanya hukum, Ustadz kalau sholat begini gimana nih, kalau kita sholat kentut batal enggak gitu. Kan anak muda sekarang mah ngajinya lewat YouTube. Ustadz saya punya wudhu mau sholat udah kentut kan batal Ustadz, batal. Terus kalau kentut kan batal, terus wudhu lagi enggak? Ya wudhu lagi, PA, kata saya gitu. Lah kan yang kentutan bagian pantat Ustadz, kok yang dibasuh muka katanya. Anak muda zaman sekarang tuh aneh-aneh nanya. Ya, saya jawabnya pakai akal juga. Yang kentut apa? Pantat. Yang malu mana muka? Maka lu muka disewor mukanya biar malunya hilang, kata saya gitu. Akhbirni bi amalin wahidin adkhulul jannah ya Rasulullah. Amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke dalam surga? Kata Rasulullah, kun muadzina qaumika, jadilah tukang ajan di kampungmu. Masya Allah. Ya anak muda, tukang ajan. Tukang ajan. Ibu suaminya suruh ajan kalau pagi. Sebab ajan ini manfaatnya besar, bukan ajan sholat aja, gerhana sunnah ajan. Ada kesurupan diajanin, ini mah kesurupan ditanyain timana baik. Yang paling enak gitu Bu saya Pak, kayak paling enak nih Haji Wawan, kalau ada orang kesurupan kenapa bahasanya Sunda? Coba ge dipegang sahaya, dipencet tuh ngegerang, nek naon dia urusan jeung aing. Kata saya, ini saya rada-rada mikir Bu, ini kok orang kesurupan rata-rata ngomongnya Sunda, jangan-jangan orang Sunda ini setan semua kan? Jujur aja Ibu, bapak-bapak orang sini para ustaz, pernah nggak orang kesurupan bahasanya bahasa Batak? Kalau nggak Sunda, Serang. Arab apa Serang barak-barak kita. Bengot, tak bacok sirah. Dek naon dia, saha ieu? Sunda. Makanya kalau ada kesurupan Pak, nggak usah jauh-jauh, diajanin. Karena setan itu paling takut dengan suara ajan. Setan itu Bu takut sama suara. Setan itu takut sama suara. Setan itu takut sama suara ajan. Hei, setan itu takut sama suara ajan. Setan takut sama suara ajan. Bu, setan takut sama suara ajan. Maka kan pernah Rasulullah ngobrol sama si setan. Sama setan. Setan. Iya, kata setan. Coba saya mau tanya. Kalau kamu mendengar suara ajan, kalau kamu mendengar ada suara ajan, apa yang kamu rasakan wahai iblis? Iblis ngejawab, panas ya Rasul, seolah saya terbakar ya Rasulullah. Maka saya kalau ada suara ajan saya kabur ya Rasulullah, biar gak kedengar suara ajan. Kalau kedengar suara ajan panas tubuh saya seolah kebakar, makanya kabur saya ya Rasulullah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, kalau ada orang sini ada suara ajan kabur, berarti Oman. kalau ada suara ngaji gimana ya setan? Sama ya Rasulullah, panas kuping saya. Berarti kalau ada ibu-ibu di sini ada pengajian, ibu-ibu udah kabur malah senam, berarti itu suruh ngaji mah sakit kepala, barang pulang ngaji ketemu pakaian seragam senam. Bu, mau kemana? Mau senam Ustadz. Lah tadi katanya sakit kepala, mudah-mudahan dibawa senam seger Ustadz ya. Ai sirah, berarti di kawang ngaji mana bahalulung merenya. Pening kayaknya. Padahal pahala ngaji itu luar biasa Bu. Tanya tuh sama kiai-kiai di sini, sama Kiai Embun, coba orang ngaji mah Bu, pahala ngaji mah Bu, ngaji mah Bu, ngaji nih Bu, ngaji Bu, dengerin nih, ngaji ya. Datang dari rumah jalan tuh, duduknya 1 jam kita di pengajian di majelis taklim, gak usah lama-lama duduk, walaupun ibu duduk sambil ngelonjor, sambil ngelendeh, sambil nguap, itu maaf mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Bu, kedengeran gak sih ini?
Enggak, kayaknya diem aja, saya mah ngeri Bu. Kalau lagi ceramah ngeliatin, mulutnya mangal, matanya melotot, saya mah takut. Santri tolong ajanin ya. Ya Bu, ya Bu, duduknya di pengajian nggak harus paham nggak jadi wajib, pinter nggak jadi wajib, bisa nggak jadi wajib, wajibnya cuma nuntut duduknya kita di pengajian 1 jam kita duduk di pengajian, maka pahalanya mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Sama kita giora kayak embun belum pernah 1000 rakaat. 20 rakaat kita mau mikir-mikir. Coba saya jujur jawab, di sini kalau yang taraweh 20 rakaat, cari imamnya yang cepat apa yang lama? Sama Kiai. Yang cepat mah enak, yang muda. Yang udah 70 tahun mah sengklok. Barang udah begitu salam kedua, kata yang tua aki-aki, aduh naon ke rengklok aing. Coba ibu-ibu sholat taraweh sangkanya yang muda, begitu Allahu Akbar kata si imam, Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya udah aki-aki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata ibu-ibu ngomong gini, Terodiah naon isukan mah pindah bayu sudah. Kemana? Ke musola harep bae. Didinya mah ngorak abe nu imam. Oh nyageh geus yuk. Besok ke sana. Barang besok jadi imam. Khusyuk. Allahu Akbar. Teh temunah naon? Ieu mah imam semalam pindah ke sini. Kena prank lo, kena prank. Kun muadzina qaumika, jadilah tukang ajan di kampungmu Pak. Ajan itu walaupun sepele tapi pahalanya surga. Ajan yang model mana? Ajan yang ikhlas. Ajannya ikhlas, nggak pengen di alam. Pemuda yang ajan ikhlas, surga balasannya dari Allah. Ini mah ikhlas orang tua, yang ajan itu, yang qomat itu, yang imam itu, yang makmum itu. Itu ikhlas benar itu mah, dari rumah bawa kolor dikai sakanya sorban, datang ke musola ditaruh tempat wudhu jepret be. Atau ngapain ditaruh di cantol wudhu kalau nggak dipakai mah udah itu ajan dia Allahu Akbar Allahu Akbar cerai namanya batu betul. Barang udah selesai itu nungguin mana yang datang, nggak ada selawatan nggak ada yang datang. Akhirnya miknya ditaruh di paha. Apa katanya? Kalau begini mas saya jual aja musola katanya. Enak yang mau dijual kali ya. Itu mik masih kedengaran itu belum dimatiin. Aja dibitah itu. Ya Allah. Tuh ajan itu luar biasa Pak. Maka ibu kalau suaminya coba suruh ajan itu kalau yang memang punya seni, yang kori, yang bagus suaranya, pede dia silakan ajan. Kalau memang suaranya nggak bagus, nggak ada seni sama sekali, nggak usah ajan, jadi fitnah. Ajan lurus baik kayak ulamangan linggis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang kata tetangga sebelah, takbir. Serang mah katanya, ya Allah perang darahnya. Bu, ajan deh Pak, kuduk belajar. Kalau nggak belajar mah nggak bisa, apa-apanya juga kuduk belajar. Orang saya pernah begitu sholat asar ada makmum Pak, qomat Pak orang iya aja, qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mang takbiran tak qomat. Oh iya ya katanya. Awas tuh. Ada kesurupan ajanin, hujan gede ajanin, ada angin puting beliung ajan Pak, ajan Pak.
Kalau istrinya marah-marah aja, ajanin Pak. Pegang, brek kepalanya, ajanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah nambah ngamuk kayaknya itu. Dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Fathul Mu'in, kitab I'anatul Thalibin, tentang keutamaan azan, di situ ada keterangan kalau ada yang kesurupan diajanin, kalau istrinya lagi marah-marah diajanin, suaminya marah-marah ajanin Bu, ajanin. Kalau istrinya marah Pak, ajanin. Orang istri marah-marah aja matak Bu, maaf, kita udah ngaji, kita udah muludan, tanamkan akhlak kita, robah akhlak kita. Karena yang namanya maulid mah nyontoh akhlak Rasulullah mah akhlaknya mulia. Kalau pengen jadi istri soleha, ikutin cara Rasulullah tuh. Maka Rasulullah mah, maaf, ini akhlaknya nih Bu, contoh aja ini mah untuk ibu-ibu sini. Rasulullah mah sering tiduran di paha istrinya, namanya Siti Aisyah. Sering tidur di paha sini Bu. Nabi mah sering tidur di paha istrinya. Kata Nabi, kalau suami tidur di paha istrinya, selama dia nggak bangun suaminya tidur di paha, maka selama itu istrinya diampuni dosanya sama Allah. Makanya pulang panggil suaminya, Mas tidur paha gua nih sekarang. sampai subuh lu di situ. Ulah gebuk-gebuk biasa baik. Ajanin. Orang ajan sepele aja itu Pak. Makanya besok ketua musola tolong mic-nya dirawatin, takut besok rebutan ajan ya. Tuh, ajanin. Apa sih makna dari ajan? Ajan itu ngajak orang benar loh Bu, ngajak orang kebaikan loh, itu filosofinya. Maka orang yang sering ngajak kebenaran itu pahalanya ke tukang ajan. Ngaji yuk, ngaji, ibu-ibu tuh kan gitu ya. Makanya udah gak usah marah-marah aja Bu ya sama suaminya. Kalau marah-marah aja Pak, ajanin. Ingat di malam ini nih, ajanin. Ini laki dimarahin bae, sampai pelongong laki nih. Ngojek kena tilang bae. Kadang ditakoni teh, premen laki nih, liah laki kita mau jelas. Apa nih orang jelas Bu? Ya nggak jelas suami saya mah. Gue kalian mau pakai gede dhuwur, ireng blodok matanya. Jadi orang jelas ya. Lah masih ngojek lah, masih prem nuli duitnya lah, laki kita malu ngawong balik uang je. Maksudnya apa kok jadi macan udah balik ya? Pak ya laki kita mah kerja ning Jawa ge lu ngawong balik uang je. Orang jelas laki kita mah. Asal turu berongo bega. Zaman ibu sekarang mah zamannya maaf ya. Maaf, zaman sekarang zaman handphone. Apa-apa lewat handphone, bahagia dipasang status lewat handphone. Makanya macamkan ini Bu. Kalau ibu ada masalah dengan suami ibu, ada masalah dengan rumah tangganya, jangan dipublikasikan lewat sosial media. Kalau ibu ribut sama tetangga, gak usah pasang status di tetangga, nggak boleh, kita udah ngaji. Kalau berani samperin tetangganya, cakar mulutnya tuh man. Iki mah status be. Suami istri lagi sama-sama bahagia, suaminya kerjanya enak, suaminya kerjanya hebat. Oh, rezekinya manjur, rezekinya hebat. Istrinya merasa bangga, foto bareng, mangan bareng, ning laut gandengan. Oh, pasang status jadi aku bahagia bersamanya. Anjay. Makasih ya Allah. Inilah suami idamanku ya Allah. Dia yang selalu kurindu ya Allah. Makasih ya Allah, aku bahagia bersamanya. Amazing. Amazing. Otak barang laki neus melongo asal gosong kau subuhkan mengkenen gak sakit itu laki kita bersuara jelas ya. Dipoto cekrek dipasang status apa katanya, ya Allah aku lelah dengan semua ini. Waleh selebew ayah jemeden sirah. Maaf, nggak usah tinggi-tinggi, kita mengaji bab ini aja sih dibenerin. Sholat kita jadi bener, sholat kita jadi manfaat, sholat kita jadi barokah kalau kita taat kepada pasangan masing-masing. Mulu dan sokongan, kadang-kadang sokongan ngeribut kita mah. Maaf, ributnya doang lunas sama orang. Nggak usul sing wakeh, tapi orang nyokong. Ningkana iku kudu ningkene.
Bener. Soko 50.000 ditawar 15.000 aja sih panitia. Telurnya 2. Telur selaki dia di bawah. Coba naudzubillah min dzalik. Ini untuk meriah loh, Bu. Apa namanya, Maulid ini jangan kalah sama ulang tahun. Ulang tahun anak kita, nggak apa-apa orang tua saking-saking sama anak, tapi belum tentu menyelamatkan kita, belum tentu bisa mengangkat derajat kita si anak. Kalau Rasulullah mah udah pasti kita berkorban untuk Rasulullah, kita mendapat syafaat, Bu, dijamin sama Rasulullah. Rasulullah mah janji jangan sampai umat saya ada sisa di neraka, saking cintanya Nabi ke kita. Kita mah muludan mah sederhana, ulang tahun mah mewah. Ulang tahun enak gue ulang tahun, nggak apa-apa ulang tahun silahkan, tapi maaf ya, ulang tahunnya caranya cara Islami, konsepnya konsep Islam, tasakuran. Tuh sepak memang kucing kutuman. Enda mantal kok ngomong dewek ya. Tasakuran kita mah kalau kita ulang tahun, maaf ini mah Bu, jangan tersinggung ya. Saya juga ulang tahun, anak-anak saya juga ulang tahun, tapi konsepnya ya konsep tasakuran, manggil Ustadz, manggil Haji Wawan, manggil Ustadz itu Haji Fuad, manggil Kiai Embun, bikin tumpeng 15. Wow, enak, ini maaf ya, baca Yasin, baca surat Yusuf, baca Waqiah, tuh taruhlah Yasin berdoa, minta keberkahan dari umur anak saya ini, minta diberkahkan. Ini mah tiup lilin, lagunya Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, wong jasa ngomong Happy Birthday to you. Umur 2 tahun, lilinnya 2, 3 tahun, lilinnya 3. Saya mah yang mikirin kalau udah nini 60 tahun. Lilinnya 60, ditiup, beres niup pingsan, mending bisa memodar sekali ya. Hatu nini jam sekarang mah gaul, beda dengan nini di zaman dulu. Zaman ini sekarang mah nini gak punya grup WA, nama grupnya Geroni, rombongan nini. Si aki-aki nggak mau kalah, si aki-aki gak boga grupnya Rocky, rombongan aki-aki. Atau enggak komen-komenan namanya nini, bukannya ngaji senam digiatin pakai leggingnya ge macan tutul. Batin. Nini gaul, nini meteng reunuh nini barang ngelahirin ditengok sama-sama nini. Yo, nini pada nengok, kata lakinya udah ditengok sama temen lo, apa kata nini pugoya kas, ini bingung nyari anak saya tadi lupa naro. Nini apa dipoto, baru megang handphone, ayam dipoto, laki dipoto, laki lagi makan dipoto. Coba dulu mah orang tua kita dulu nih, ibu-ibu yang udah tua suaminya sakit tuh ya Bu, dikerik ngambil minyak, sekarang mah dipoto dulu. Udah dipoto dipasang status, ditulis sakit lagi ya. Enak gitu kan, bloon. Kayak orang ke pengen surga. Orang sekarang mah anak-anak sekarang itu nggak kayak anak-anak dulu Bu. Ya bener, dulu mah zamannya alamnya gelap tapi hatinya pada terang. Sekarang mah alamnya udah terang, hatinya pada gelap. Sekarang mah coba orang dulu mah, orang kita dulu kalau ada orang tua minggir, permisi Pak, sekarang mah loncat. Bapaknya lagi ngerokok, lagi ngopi, dilangkain aja sampai kesempar itu kopi, dimarahin, bukannya minta maaf, apa salahnya duduk di situ katanya. Yo, dulu mah kita suruh ngaji, jujur ini ya kiai ya, kalau kita suruh ngaji, ngaji berangkat. Sekarang si anak suruh ngaji, sekarang coba ibu rasain, ngaji lu sana, ngaji lu. Apa kata anak sekarang? Jangan marah-marah keles katanya. Ya Allah. Kadang-kadang suruh pergi nih beli ke warung sana, beli mama garam, lagi mager mah katanya. Cek mana mager naon dia, kita mager acan, mager itu malas gerak coy. Alah kita sama anak so. Iya, dulu orang tua dulu ngajinya kurang fasih. Bismillahirrahmanirrahim.
tapi hebat jampinya mampan. Sekarang paseh, lagunya udah model-model, sekarang jampinya kurang mempan. Dulu orang tua dulu sakit perut aja jampinya cuman apa? Beduk gede, beduk cilik ditabur di jalan gede, buk duk 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 duk, waras. Sok dulu mah. Sekarang coba pakai apa, nggak mempan. Dulu mah nih kalau sakit perut pegang perutnya, ikutin ya, diikutin. Beduk gede, beduk cilik ditabur di jalan gede, duk 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 duk, terus cager. Sekarang merbuk duk duk duk, darah duk duk, dah nggak bakal sembuh. Ya. Oh, laki lagi foto, dia lagi makan di foto, jepret di foto, pasang status kucing saya lagi makan. Maaf ya Bu ya, ini mah kita kan muludan nih, tingkatkan akhlak kita, tanamin akhlak kita ya. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu, ke jamaah ibu-ibu, sering saya sampaikan, Bu, pengen dapat ridho Allah, mau ya Ustaz, kalau laki-laki makan tungguin tuh, lebay katanya. Ibu-ibu saya ngomongnya lebay katanya. Atuh udah, maaf ini mah kalau kita suami kita umur udah 70 tahun makan nggak ditungguin, yang namanya doto maka selak terus, kalau gak keselak ketelak. Coba maaf, lebay Ustadz, ngapain suami ditungguin makan? Dengerin, kalau istri nungguin suaminya lagi makan, andaikan Allah turunkan keridoannya kepada si istrinya tersebut, maka Allah masukkan si istri tersebut ke dalam surga dengan ridho Allah. Dengerin nih sekali lagi, ibu kalau nungguin lakinya lagi makan, andaikan Allah ridho di situ tuh, maka Allah akan masukkan ibu ke dalam surga dengan ridho Allah. Saya mau tanya Bu, di zaman dulu ada pohon gede, nggak usah pohon gede lah, ibu punya kucing di rumah, ngasih makan kucing itu ditungguin apa ditinggalin? Nih ngasih makan kucing, ditinggalin apa ditungguin sampai habis? Tinggalin nggak? Berarti kalau ibu ngasih makan suami, begitu dikasih makan tinggalin, berarti ibu sama dengan ngasih makan? Jujur baik. Kucing pala hitam. Ya tuh. Sepele itu Bu, kata Kiai Mun gak sering diungkapin sama Kiai Mun gak, tapi tengah denge orang mah kadang-kadang muludan mah hebat, muludan mah pengajian mah orang lama lagi yang ngaji. Maaf ini mah tuh, jadi kun mu'adzina qaumika, jadilah tukang ajan di kampungmu, maka itu surga balasannya, kata Rasulullah. Ya Allah, makanya ibu kalau punya anak rajin ajan, alhamdulillah ya. Ajan di rumah, ajan di rumah, nggak apa-apa. Ibu mau sholat ajan nggak apa-apa, ajannya jangan kuat-kuat, jangan buka jendela, ajan kuat-kuat. Orang maaf ya, maaf ini mah Bu, tapi ada anak gadis nggak usah lah, bahaya. Yang kedua kata anak muda, ya Rasulullah kalau saya ajan nggak sanggup karena suara saya nggak mumpuni. Orang jangan lagi ajan, saya mau ngomong gak pales. Apa kata Rasulullah? Kun imama qaumika, jadilah imam di kampungmu. Jadi imam di kampungnya itu pahalanya surga. Imam, pemimpin sholat, itu pahalanya surga Pak. Pantesan ya di tempat saya mah kalau imam itu rebutan loh Pak, ternyata surga balasannya. Kadang-kadang cuma waninya doang, beraninya doang, nggak apal ke berani itu Pak. Kan imam itu harus punya ilmu Pak. Apa ilmu fikih. Barang imam cuma apal doang, maaf kadang-kadang berani doang, kadang nggak ketemu ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apa yang gue baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Menang beda itu. Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata si imam, ambilnya 2 kali gue ini. Lah pindah aja lah ke sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddara fa'adala, alladzi kharajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri. Aturan sanukri uka fala sanukri
kebenaran di belakang si imam si Sanukri. Kata Sanukri pulang. Ada Sanukri. Bapaknya Udin ya. Cocok. Udin, gua mau ngaji. Orang mah ya si Sanukri. Sanukri kabur Pak lewat belakang. Kata istrinya, kenapa belum selesai pulang? Sholat ngapain? Baru ini sholat di absen katanya. Padahal di samping imam itu, di belakang imam pas itu si Solihin katanya. Kenapa gua gak dipanggil-panggil? Kebenaran imamnya nggak ada fikihnya, si makmum nggak ada fikih, sakanya manggilin dia kali ya. Sama kayak maaf, suaminya istrinya 2. Maaf J, ini lagi cerita ini mah, istrinya 2, lagi cerita ini mah. Maaf ini mah, yang satu namanya Fatimah, yang satu Hasanah. Suaminya nggak doa habis sholat. Kebetulan suami istrinya itu istri yang istrinya itu namanya Hasanah. Ya, yang nomor 2, yang nomor 1 Fatimah. Nggak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditepok sama bininya. Kang, gua ge bini lu. Kayaknya Hasanah jadi dipanggil. Lah gua kan Fatimah katanya. Suaminya nggak mau kalah, yaudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah adzabannar. Amin. Nah, kitu mata. Ya Allah ya Rabbi. Ya Bu, budek Bu, imam ya. Sebab imam itu bahaya Pak. Imam itu kan jadi panutan sebetulnya. Kalau orang itu sudah jadi imam di kampungnya, sudah jadi panutan di kampungnya, maaf ini mah, jangan pernah buka aurat si imam tuh. Ya, gimana organ nyawer. Oh, nyanyinya ge maaf, nyanyinya juga beda nyanyinya itu. Gara-gara sebotol minuman jangan jadi sempoyongan. Nyanyi joget, kemudian maghrib jadi imam. Tangulakan. Minggir dia ulah jadi imam. Atuh pasek pan begitu mah. Kata guru saya juga pasek itu mah. Jangan lagi yang begitu, yang sering ke warung pakai celana pendek, ngerokok ngejujus orang ngekelambi. Jadi imam, ulah cenak guru orang, ulah eta mah. Pasek eta. Iki mah Ustaz, 17-an boleh enggak? 17-an maaf, imam musola, imam masjid jadi panutan aya nanon kadinya tah kemanehna. Iya mah lomba gaple. Menang juara hiji, sujud syukur. Tolol. Maaf ini mah Pak, maulid kita ini nggak benerin akhlak. Nih dengerin nih, Nabi Bu, akhlaknya itu kan sadidal haya wa tawadu. Nabi mah sadidal haya wa tawadu. Nabi mah boga kaisin. Nabi mah malunya tuh tinggi, rasa malunya. Nih cerita sedikit aja ya, bodoh nggak nanya juga ini mah. Nabi itu lagi duduk sama sahabat, jubahnya itu keangkat kena angin, betisnya kelihatan. Nabi langsung merah mukanya Bu, abang ireng. Nabi pernah duduk sama sahabat, jubahnya keangkat, kemudian betisnya kelihatan sama sahabat. Nabi merah mukanya. Nabi duduk sama sahabat, jubahnya kena angin, udah itu merah muka Nabi saking malunya, betisnya kelihatan. Nabi ya udah jadi yang borong, gue yang ceramah gak rusuh loh ya. Terserah gua mau jam berapa teh ini mah. Ibu doa amat. Ibu kalau misalnya udah bosan dengan ceramah saya, pulang nggak apa-apa lah. Yang penting Ustadz Embun jangan pergi. Betisnya kelihatan, merah mukanya. Abang Bu, merah mukanya. Nabi betisnya kelihatan. Dengerin dulu bapak-bapak. Nabi padahal yang ngelihat laki-laki, betisnya kelihatan, merah mukanya. Kita pakai celana pendek ngotak cerita masalah agama, celananya pokek, nggak masuk loh Bu. Hahu dia. Di tempat saya mah ada ibu-ibu tuh nganterin anaknya ke TK, anaknya merapi pakai sari, ibunya baju tidur doang. Ya Allah Bu,
Nah itu tadi, maka kita harus punya malu kalau di sini ada pengajian gak ngaji, malu kalau di sini ada mulu dan kita nggak nyumbang, malu malu kalau di sini ada sokongan kita nggak ikut sama sekali, malu orang-orang mah dulu nas kita mah belum lunas sokongannya, malu. Ini mah ngaturnya kayak iya, nyumbang mah enggak, enak gua mah ting bating aja lele. Nah untuk bilang maaf ibu, jangan kesinggung ya, jangan marah-marah ya. Oh udah jam 10 Kaji Wawan terus media. Saya kalau ceramah itu sejam doang bu, kalau lebih itu berarti lembur. Cek Ustadz tembun gak lah, Ustadz ges dilem cina gitu. Ya imbun ngomong udah dilem, bodo amat dibuka lagi. Ya tuh. Nabi masa tidak layak, Nabi merasa malunya tinggi, malu kalau di rumah itu suami nggak sholat, ada istri malu istri kalau ada suami lagi ngopi kentut sembarangan aja malu, nggak ngaji. Ini mas suami lagi ngopi kan lewat kentut saya aja jebrot sampai kopi geger kayak ada gempa 7 skala Richter. Ngaji orangnya mah ngaji, rajin ngajinya mah di depan ustad, nompok karena ustad. Ustad kalau kentut depan suami dosa enggak? Nanya mah nanya, tapi pagon nggak diamali. Lewat depan suami, ada pok. Itu mah kopi pak sampai geger kayak 7 skala Richter. Itu suami ngomong gini, Munah dusun dia. Ada suami kentut sembarangan aja, bukannya minta maaf balik badan ngomongnya, deweke. Gua kayak kalau ada orang mah di sini nggak berani kentut, astagfirullahaladzim. Gue ini laki lu. Iya tahu, gue kayak kalau ada orang mah di sini nggak ngentut gua jadi lakinya dianggap apa pebongkong meren. Laki dianggap pebongkong. Bodoh amat, nggak tahu gaji mah jalan terus, nggak tahu baik, nggak tahu. Makanya kan gini bu, ini kan kita lagi mulu dan Ustadz tuh sering nyampein, Kiai sering nyampein. Kalau ditowel sama laki malam-malam ditowel tuh kudu paham. Kalau ditowel berat berbalik badan, kuserahkan semuanya untukmu. Anjay, atau demen laki itu. Iki mah dia towel ge ngomongnya marah-marah. Woi, ndek naon? Capek aing ieu. Capek. Pusing. Dari pagi ngumbah, masak, atau lakinya ngeloyong aja ke depan ngambil rokok, cebu. Pergi keluar nyari teman, adalah teman lagi main gaple. Ikut main gaple, yang kalah dicoret-coret. Dicoret-coret, akhirnya lakinya kalah, dicoret, pulang, baru pulang suaminya istrinya bangun ngejimprat suami istrinya, ayo bobongkong cenah dia. Kalau lakinya dicoreng, nih akhlak nih, maaf ya, yang muda udah pura-pura nggak denger aja loh, maaf ini mah, karena yang muda ngedenger hari ini itu buat bekal kita nanti kalau punya istri coy. Maaf, yang gadis ngedenger hari ini itu buat bekal kita kalau punya suami. Pengen dianggap istri solehah, taat kepada suaminya. Ini Ustadz nerangin kayak gitu kayaknya dusun porno katanya, padahal buat bekal dia itu. Kadang-kadang maaf sih karena orang dulu mah pak kalau bisa cari mantu tuh pilih yang ibadah. Kadang orang dulu mau ditanya, bisa nggak mandi besarnya? Sekarang mana ada nyari mandi besar. Kadang tanya kerjanya di mana? Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Barang yang kerjanya suami saya mama kerjanya di musola. Kok kerja di musola? Ya ngajar ngaji. Kenapa Gema? Mas kawinnya beduk lo tolol. Goblok. Mas kawinnya beduk katanya. Tanya sama Ustadz Haji Wawan tuh sama Haji Fuad sama kiai guru-guru saya yang ada di sini. Pernah tah ngasih beduk ke istrinya? Nggak ada. Ngeriung baik ngeriung. Terus jangan ngomong tong-tong sih dusun. Ya. Pindah katanya ditanyain dikirain katanya mas kawinnya beduk. Pindah apa? Ojek online. Gojek. Siapa itu? Calon lu juga neng iya. Ngojek tah iya. Nah mama mas kawinnya gopay katanya.
Sekarang zaman online. Zaman online, nikah online sekarang mah. Nikah online, istrinya di Malaysia, suaminya di Indonesia, nikah secara online. Barang mau campur pakai bluetooth. Bingung sih lah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ya, ingetin Bu ya. Kun imam qaumika, jadilah imam di kampungmu. Artinya imam itu kan artinya pemimpin, Pak. Pemimpin itu harus patut dicontoh. Jangan ngajarin yang nggak benar. Maaf ini mah maaf Pak. Kata Haji Fuad, kata Kiai saya, kata Kiai Umbun. Makanya mereka tuh kalau keluar rumah kadang-kadang pakai pet. Kenapa? Karena ngerasa ini maruah. Bukan masalahnya pakai peci ini pakai, kalau kita malu masih pakai peci, ya udah pakai pet aja nutupin kepala, karena itu salah satu bentuk kewaraan seseorang gitu ya. Jadi imam, mau jadi imam manggas lah kemana-mana tuh, mentang-mentang imam pakai sarung kemana-mana tuh ente pakai celana panjang gitu tuh ya. Jadi imam mah kudu punya ilmu. Kalau ayat enggak apal ya diulang-ulang, enggak usah langsung beruku. Ya si makmum ulah pakai subhanallah subhanallah baik. Subhanallah ge lamun teu niatkeun zikir mah eta jadi batal salat nasi makmum gitu. Tuh diem aja kayak gini mah. Oh, waktu ini kayak gini mah orang bener Pak, bener aja. Alhamdulillah kita mudah-mudahan benar seterusnya. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Kata Rasulullah, kamu nggak sanggup jadi imam, kamu nggak sanggup jadi imam, ajan nggak sanggup, imam juga nggak mau. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir, fa'alaihi bisofil awal, maka sholat di sop barisan yang pertama, surga balasannya. Bunga, alhamdulillah Ustaz, musola saya mah masuk surga semua, kayaknya di depan semua, jelma. Alhamdulillah ya. Maka tiga ini pesan dari Rasulullah. Jadi hikmah maulid malam hari ini, jadilah orang yang selalu ngajak kebaikan, jadilah pemimpin yang adil. Kemudian yuk kita ibadah kita digiatin, karena habis maulid jangan sampai kendor ya. Maka Bapak dan Saudara, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang paham ataupun kurang berkenan, karena semua ini adalah takdir Allah ya Bu ya. Ibu duduknya di pojok aja, itu takdir itu. Yang hari ini nggak dapat bandrek, dapatnya teh aja, takdir. Termasuk malam hari ini saya berdiri di sini duduk bersama ibu-ibu dan sama saudara-saudara guru-guru saya, juga ini adalah merupakan takdir Allah. Seharusnya malam ini saya ke Pring Sewu Bu, tapi Allah takdirkan saya hadir di sini. Ya alhamdulillah Allah takdirkan saya di sini. Saya pikir-pikir ke Pring Sewu ngapain saya diundang, gak apa enggak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.